Saya akan coba memberikan beberapa sketsa teknik perantingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ape Syam. Kali ini saya coba berbagi lagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara mencari bahan bonsai atau bakalan bonsai melalui teknik stekan. Nah, sebenarnya stekan itu memang tujuannya adalah agar kita bisa mampu dengan leluasa memilih bahan yang berkarakter. Nah, salah satunya di sini teman adalah bagaimana kita memilih suatu bahan yang sudah membesar pada bagian bawah. Karena kalau yang di atasnya ini teman, insya Allah akan terbentuk secara alami sesuai dengan perputaran waktu, perjalanan waktu. Nah, tetapi yang paling susah itu adalah bagian bawahnya. Nah, kebetulan di layar ini teman, ini adalah salah satu bakalan bonsai serut saya yang saya peroleh melalui stekan beberapa bulan yang lalu. Dan teman-teman bisa lihat pada bagian bawah ini teman, ini sangat besar. Dan mungkin ada dari teman-teman yang tidak percaya kalau ini adalah stekan. Sekarang tinggal bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh yang seperti ini. Nah, inilah yang nantinya saya akan coba tunjukkan melalui sketsa supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nah, baik, saya akan coba tunjukkan. Nah, di sini saya sudah buatkan sketsanya, teman. Nah, ibaratnya di sini kita akan memilih salah satu bahan yang akan kita buat stekan. Nah, yang paling banyak itu biasanya teman-teman saya melihat kalau ada yang posting bahan stekan, rata-rata stekan itu diambil di bagian cabang. Taruhlah misalnya di sini dipotong, ya. Nah, kalau teman-teman mengambil stekan atau dipotong di sini, maka untuk bisa mendapatkan pembesaran pada bagian bawah ini, tentu teman-teman harus mengadakan pecah batang di sini supaya bisa kelihatan membesar. Untuk teknik yang saya berikan ini teman, kita tidak perlu mengadakan pecah batang dan insya Allah hasilnya akan tetap kelihatan besar dan bahkan kelihatan sangat bagus dengan mengambil pada bagian ini, ya. Ya, taruhlah saya tandai dulu. Ya, kita ambil sekitar di sini, kita potong sekitar 4 atau 5 cm ke dalam, ya. Nah, begitu juga di bagian bawah ini kita potong juga di sini sekitar 4 atau 5 cm. Nah, kemudian bagian inilah yang kita persiapkan untuk bahan stekan. Nanti setelah kita buka atau ini sudah terlepas dari batang ini, kita akan olah di sini supaya kelihatan di sini melengkung, ya. Ya, kita buat lengkungan. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita ambil sampai di sini, ya. Jadi saya coba ambil di sini, jadi saya potong. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya pertegas dulu dengan spidol warna hitam ini. Ya, jadi ini yang akan kita jadikan sebagai bahan stekan. Ya. Nah, nanti di sini untuk cabang yang atau ranting yang keluar ini tidak usah terlalu panjang yang diambil, cukup 2 atau 3 cm saja, atau maksimalah 4 cm kita ambil di sini. Inilah yang nantinya kita
jadikan sebagai bahan stekan. Ya, baik, saya coba putar dulu gambarnya supaya bisa kelihatan lebih jelas. Caranya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kita tanam, maka bentuknya di atas pot seperti ini. Jadi ini nanti yang kita tanam dengan harapan nanti akar akan keluar ke sini. Ya, jadi mengelilingi daripada bekas stekan ini. Nanti sekitar 6 bulan kemudian kita harus angkat untuk menyeleksi akar. Jadi kita pilih akar yang memang potensial untuk kita gunakan. Jadi jangan diambil semua supaya jangan nanti kelihatan terlalu penuh atau terlalu sesak. Ya, sehingga kemungkinan untuk membesarnya akar ini bisa lebih cepat. Nah, kemudian kita juga bisa atur supaya jangan ada yang tumbuhnya tumpang tindih. Jadi betul-betul kita tata dengan baik supaya betul-betul kelihatan rapi. Nah, selanjutnya saya akan coba memberikan beberapa sketsa teknik perantingan daripada sketsa ini atau bahan stekan ini. Nah, untuk yang disarankan, ya, yang disarankan, cabang itu sebaiknya tumbuh pada bagian lengkungan. Ya, jadi di sini kita usahakan di sini ada cabang yang tumbuh satu di sini atau ada tunas di sini. Ya. Kalau tumbuhnya di sini, teman, ini sangat kurang bagus. Kenapa? Karena dia berada pada bidang cekungan. Ya, jadi biasanya teman-teman pebonsai senior itu tidak mengharapkan adanya tumbuh pada bagian cekungan ini. Ya, jadi kita cari pada bagian-bagian yang seperti ini. Di sini tumbuh tunas. Ya. Nah, kemudian kita juga harapkan tumbuh tunas di sini minimal 2. Ya. Jadi kita ambil minimal 2 nanti yang tumbuh di situ. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman menunggu di sini tidak ada yang tumbuh, nah bisa teman-teman tempuh cara atau teknik yang sering saya lakukan. Bisa dengan cara menempel. Kalau ada yang tumbuh di bawah tunas, kita arahkan nanti supaya ditempel di sini. Itu untuk mempercepat pengadaan ranting atau cabang. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan teknik sambung sisip. Ya, baik itu serut. Kalau serut teman-teman mungkin alhamdulillah pernah melihat bagaimana saya menyambung serut dengan teknik sisip. Dan sekarang sudah lumayan bagus. Dan teman-teman di sini sudah banyak yang mempraktekkan itu dan berhasil semua. Jadi prinsipnya teman, hampir semua tumbuhan yang kulitnya agak tebal itu sangat mudah disambung sisip. Termasuk juga sangat mudah dilakukan teknik tempel. Selanjutnya kita biarkan dulu ini panjang sampai sepanjang mungkin supaya ini bisa membesar. Jadi jangan terlalu cepat dipotong ya. Jadi jangan terlalu cepat dipotong. Nanti setelah besar, jadi anggaplah misalnya ini sudah membesar. Jadi cabang di sini sudah mulai besar, kita potong lagi. Ya, sekitar 3 atau 4 cm dari sini atau 5 cm, dengan harapan nanti akan tumbuh lagi ranting-ranting di sini. Ya, taruhlah misalnya ada yang tumbuh di sini 1, ya di sini juga ada 1. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah ini membesar, kita potong lagi. Ya, kita potong lagi. Dari membonsai itu teman, ada beberapa tahapan proses yang seharusnya kita lewati supaya betul-betul
proses pengecilan dari semua bagian bakalan mosi kita itu betul-betul kelihatan. Nah, setelah misalnya ini dipotong, akan lahir lagi anak ranting sampai kepada cucu ranting. Ya, inilah teknik yang sebenarnya ya, yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan daripada sebuah bonsai yang betul-betul memiliki nilai seni yang tinggi dan layak untuk diikutkan dalam kontes. Nah, selanjutnya untuk di sini teman, perlakuannya sama dengan ini tadi. Ya, ibaratnya di sini ada 2 tunas yang tumbuh. Kita usahakan loskan dulu supaya ini bisa cepat membesar. Sementara ini yang satunya yang sebelah ini kita biarkan naik ke atas. Ya. Nah, setelah membesar seperti tadi, kita adakan pemotongan-pemotongan sehingga jadilah kira-kira nanti bentuknya atau pengarahan cabangnya di sini seperti begini. Ya, taruhlah misalnya ini. Ya. Nah, kemudian begitu juga di sini setelah membesar kita adakan pemotongan di sini. Ya, sehingga nanti kira-kira sampai di sini akan kita pilih lagi satu cabang atau ranting yang ke belakang sini. Ya, jadi arahnya ke belakang agak serong ke kiri supaya bisa membantu kita di sini untuk menutupi kekosongan yang berada di sini. Ya, setelah diadakan proses seperti yang di sini tadi, mengadakan pemotongan-pemotongan sehingga lahirlah ranting dan anak ranting di sini, ya kita arahkan untuk mengisi di mana kira-kira yang kelihatan kosong. Ya, jadi tidak perlu terlalu banyak di sini yang kita ambil supaya jangan terlalu sesak. Ya, diupayakan juga antara cabang yang dibawa dengan di sini teman, jangan searah tumbuhnya supaya tidak menghalangi sinar matahari. Ini menyinari di bagian di sini. Kapan tidak kena sinar matahari, maka di sini berpotensi untuk mati. Jadi makanya kita arahkan ini agak ke belakang, serong ke kanan sedikit. Ya, taruhlah serongnya sekitar 5 derajat lah. Nah, setelah itu nantinya teman, kita arahkan lagi ini naik. Ya, seperti tadi. Nah, untuk bonsai yang ukuran sedang, cukup yang 3 ini teman. Ini sudah kita bisa jadikan sebagai bonsai yang menarik. Nah, taruhlah misalnya di sini kan sebagai akhir ya. Nah, saya buatkan di sini lehernya. Nah, untuk persiapan kanopinya atau mahkota. Ya. Ya, saya buatkan di sini untuk mahkotanya. Nah, kita biarkan mahkotanya ini mengikuti arahnya ini supaya nanti betul-betul lahirlah sebuah bonsai yang menarik. Nah, inilah nanti jadinya teman ya. Jadi kita persiapkan. Jadi dalam bayangan kita itu insya Allah akan jadinya seperti ini. Nah, dengan proses ini teman, insya Allah bonsai yang kita buat itu akan bernilai seni yang baik dan sudah bisa dijadikan sebagai persiapan untuk kontes. Karena proses pengecilan dan lalainya itu sudah memenuhi syarat. Ya, ini untuk teknik perantingan yang pertama ya. Nah, baik, sekarang saya akan coba yang kedua ya. Nah, saya buka lagi ini untuk saya ganti dengan mengambil sketsa ini. Tetap saya jadikan itu sebagai dasar. Ya, tadinya ini sini ini yang pertama ya. Ini cabang kedua, ketiga ke belakang, serong ke kiri dan mahkota. Nah, sekarang kita coba lagi untuk teknik perantingan yang lain. Ya, jadi yang pertama tadi teman di sini tumbuhnya cabang bawah. Nah, sekarang
kita coba nanti ambil cabang bawah arah ke sini supaya nanti mahkota atau puncak daripada bakalan bonsai ini nantinya berada di titik sini ya. Nah, taruhlah misalnya di sini tumbuh tunas ya, jadi ada 2 tunas yang tumbuh seperti tadi. Kita biarkan los dulu. Setelah itu kita adakan pemotongan dan kita arahkan ini yang sebelah kanan ini ke sini ya. Jadi setelah melalui proses pemotongan ya, kita arahkan. Nah, ini untuk cabang pertama yang di bawah ini mengarah ke kanan lagi. Kemudian ini yang satunya kita loskan juga sampai membesar dan diadakan lagi nanti pemotongan ya, sehingga nanti bisa kita buat di sini arah cabangnya ke sini ya. Ya, setelah mengadakan pemotongan juga akan lahir ranting-ranting dan anak ranting seperti ini. Ya, kemudian yang satunya, tunas yang satunya juga kita loskan ke atas, atau nantinya setelah diloskan ke atas ini kita bisa arahkan sedikit agak ke sini, agak miring ke sini. Kemudian cabang yang di belakang ini kita arahkan ke belakang, serong ke kanan sekitar 5 derajat juga ya, seperti tadi. Kalau tadi serong ke kiri sekitar 5 derajat supaya di sini bisa terisi kekosongannya. Ya, taruhlah di sini nantinya. Ya, kemudian ke atas lagi ya, disinilah nantinya mahkotanya teman. Ya, sehingga insya Allah akan melahirkan bonsai yang lumayan menarik. Ya, jadi kita bisa perpanjang ini untuk yang di sini supaya nanti arahnya mengarah ke titik pusat daripada potnya ini. Sekarang saya akan coba berikan lagi satu teknik perantingan. Dan di sini teman, saya akan coba buat batang ke atasnya nanti ini meliuk-liuk. Ya, yang kata orang itu katanya model huruf S. Nah, yang pertama di sini teman, kita harapkan di sini ada tunas yang tumbuh. Ya, jadi seperti yang tadi. Tapi untuk kali ini saya hanya memilih 1 tunas. Dan saya biarkan dulu los sehingga di sini nanti bisa cepat membesar. Dan ketika sudah membesar, tekuk ke bawah ya. Saya akan tekuk dan saya biarkan di sini agak panjang ya. Jadi saya biarkan di sini agak panjang ya, supaya kesan liukannya ini lebih indah. Dan di sini nanti saya adakan pemotongan ya. Nah, sehingga lahirlah nantinya di sini beberapa tunas baru yang nantinya saya arahkan ke bawah, dan di sini nanti melalui juga beberapa pemotongan ya, sehingga nantinya kesan perantingannya di sini seperti ini. Ya. Nah, kemudian tunas yang satunya teman ya, kita arahkan naik. Nah, kemudian kita lekukan ke arah sini. Ya. Nah, kita tekuk ke arah sini. Nah, kemudian kita potong lagi di sini seperti yang tadi. Jadi selalu mengadakan pemotongan. Ya, sehingga nantinya akan tumbuh lagi tunas-tunas baru. Nah, nantinya tunas yang satunya kita arahkan ke sini. Ya, tentunya di sini teman seperti cara yang dari awal tadi, selalu mengadakan teknik pemotongan.
ya, sehingga terkesan ada proses pengecilan. Nah, berarti dengan demikian ini sudah ada 2 cabang, teman, ya. Nah, kemudian yang satunya, tunas yang satunya atau cabang yang satunya, kita tekuk lagi agak serong ke kanan. Ya, kita tekuk agak serong ke kanan. Kemudian di sini kita potong lagi, ya. Nah, di sini nanti kita harapkan tumbuh 2 tunas, dan yang satunya kita arahkan ke belakang agak serong ke kanan sekitar 5 derajat, ya. Jadi seperti perantingan pada teknik yang kedua tadi, ya, kita perpanjang di sini. Tentunya setelah melalui proses pemotongan, ya, seperti cara-cara yang sebelumnya. Nah, kemudian yang di sini kita tegakkan. Nah, disinilah nantinya kita buat persiapan mahkota. Jadi kita buatkan nantinya mahkotanya ke arah ini, ya, di sini juga. Nah, seperti inilah kira-kira bayangan bonsai dengan teknik seperti ini. Selanjutnya nantinya teman-teman tinggal bagaimana bisa lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang saya berikan ini, sehingga teman-teman kelak bisa menjadi seorang pebonsai yang profesional dan penuh kreasi. Demikianlah teman, sampai di sini video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.